Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Wino Pramudiantama NIM B300.851. Lalu yang kedua ada Estu Handika Dewa NIM B300.1803. Lalu ada Khairul Sidik NIM B300.1824. Lalu ada M. Faras Abian Putra, NIM B300.1811, dan yang terakhir Ahmad Soleh Romandona, NIM B300.1860. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang analisis laporan keuangan bank. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan bank. Analisis laporan keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang dilihat dari laporan keuangan dan disajikan oleh bank secara periodik. Pengolahan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan dalam hal ini menggunakan rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Lanjut. Lalu ada bank komersial. Baik bank umum atau bank pengkreditan rakyat atau BPR diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Ada 3 jenis laporan keuangan bank, yakni yang pertama, laporan keuangan bulanan. Laporan bulanan umum yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Januari sampai dengan Desember akan diumumkan pada homepage Bank Indonesia. Format yang digunakan untuk laporan keuangan publikasi bulanan tersebut sesuai format pada laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antar kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Yang kedua, laporan keuangan triwulan disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau hasil usaha bank, serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Laporan keuangan triwulan yang wajib disajikan adalah laporan keuangan untuk posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Lalu yang terakhir ada laporan keuangan tahunan. Untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Laporan tahunan bank disusun dalam bahasa Indonesia dan angka-angka dalam laporan keuangan wajib disajikan dalam mata uang rupiah. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Estu Handika. Silahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat, metode, dan teknik analisis laporan keuangan bank. Beberapa manfaat yang bisa dirasakan dari adanya analisis laporan keuangan pada suatu bank adalah sebagai berikut. 1. Perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. 2. Diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya. 3. Mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. 4. Pertimbangan awal dalam pemilihan investasi. 5. Mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Lanjut. Menurut Prastowo tahun 2002, secara umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 klasifikasi, yaitu 1. Metode analisis horizontal atau dinamis. Metode analisis horizontal dinamis adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun atau periode.
2. Metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis vertikal atau statis ini adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama pada tahun yang sama. Oleh karena membandingkan antara pos yang satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun yang sama. Lanjut. Prosedur analisis laporan keuangan. Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Prastowo tahun 2000 adalah 1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan, yaitu pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis mencakup pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. 2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. Kondisi-kondisi perusahaan yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai tren atau kecenderungan industri di mana perusahaan beroperasi, perusahaan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor ekonomi, seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak, dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. 3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 4. Menganalisis laporan keuangan. Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Bila perlu disertai dengan rekomendasi. Lanjut. Rasio dalam analisis laporan keuangan bank. Pada umumnya, rasio yang diperlukan oleh perusahaan bank dibagi menjadi 5, yaitu 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Salah satu macam dari rasio likuiditas adalah LDR atau loan to deposit ratio. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cash ratio, yaitu likuiditas minuman yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Semakin tinggi rasio, ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Namun, dalam prakteknya akan dapat mempengaruhi profitabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah alat likuid yang dimiliki bank dengan pinjaman yang harus segera dibayar. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, cash rasio, alat likuid dibagi pinjaman yang harus dibayar dikali 100%. Alat likuid dalam rasio di atas terdiri dari yang pertama kas, yang kedua giro pada bank, yang B reserve requirement atau RR, yaitu likuiditas wajib minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada BI. Reserve requirement merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
Menurut Surat Edaran BI tahun 1997, besarnya RR minimal 5. Kemudian komponen dana pihak ketiga pada rasio di atas adalah giro, deposit berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Lanjut. Jadi, Financing to Deposit Ratio atau FDR, yaitu rasio antara jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diterima oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar. Rasio FDR ini merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%, namun batas toleransi berkisar antara 85% sampai 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. FDR sama dengan jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi jumlah dana yang diterima oleh bank dikali 100%. Yang termasuk jumlah dana yang diterima oleh bank terdiri atas pertama, kredit likuiditas Bank Indonesia jika ada. Kemudian yang kedua ada giro atau deposito dan tabungan masyarakat. Yang ketiga, deposito dan pinjaman bank lain berjangka waktu lebih dari 3 bulan. Yang keempat, surat berharga yang diberikan oleh bank berjangka waktu lebih dari 3 bulan. Yang kelima, modal pinjaman. Dan yang keenam adalah modal inti. 2. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas gunanya untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur salah satu aspek kesehatan bank. Salah satu macam dari rasio rentabilitas adalah ROA atau Return on Asset. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibanding dengan nilai total asetnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih dibagi total waktu dikali 100%. Lanjut. Rasio kapital dihitung dengan menggunakan capital adequacy ratio. Rasio ini digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivitas akibat terjadinya kerugian atas aktiva bank dengan menggunakan modal sendiri. CAR merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut rasio ATMR. ATMR merupakan penjumlahan, baik itu aktiva neraca maupun aktiva administratif, yang telah dikalikan bobotnya masing-masing. Berdasarkan regulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank yang dinyatakan termasuk bank sehat berkinerja baik apabila memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement BIS. CAR, rumus CAR adalah CAR sama dengan modal bank per aktiva tertimbang menurut resiko ATMR dikali 100%. Rasio biaya dana. Rasio biaya dana atau cost of Lanoble Pound, COLF. Rasio ini untuk mengetahui harga dana yang bisa dijual sesuai ketentuan BI. Setiap bank harus menyisihkan dana reservoir requirement RR sebesar 5%, sehingga dana masyarakat yang bisa dijual maksimal 95%. 5. Rasio aset. Kinerja keuangan dari segi aset diukur melalui kualitas aktiva produktifnya.
Salah satunya rasio yang digunakan adalah Return of Risk Asset (RORA). RORA adalah rasio yang membandingkan antara laba kotor dengan besarnya risked aset yang dimiliki. Laba kotor adalah hasil pengurangan pendapatan terhadap biaya, sedangkan risked aset terdiri dari surat berharga dan kredit yang disalurkan. Nilai RORA yang tertinggi mengindikasi bahwa pendapatan yang diterima besar sehingga laba yang diperoleh juga optimal dan berpengaruh pada kenaikan harga saham. Laporan keuangan perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan bentuk sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank mempunyai fungsi sangat strategis dalam pembangunan nasional. Fungsi utama sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan rakyat banyak. Undang-Undang Perbankan 1992, dan sifat bank berbeda dengan bank perusahaan manufaktur maupun jenis perusahaan jasa lainnya. Aktiva bank pada umumnya sebagai besar merupakan aktiva likuid dan hanya sedikit aktiva tetap. Oleh karena itu, tingkat perputaran aktiva pasifalnya sangat tinggi. Bank perbankan merupakan usaha yang sangat mengandalkan pada kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank. Dengan demikian, keberhasilan bank sangat ditentukan oleh adanya kepercayaan masyarakat, tingginya likuiditas, dan kesanggupan manajemen bank tersebut menjaga kekayaan masyarakat yang dititipkan kepadanya. Astiti Yulian Stasiati 2002. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan perkataan kata, kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Stop record. Rekote paten ono. Tapi nyimpen dong tapi engko. Iki saya ngerekot iki.